Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video alur cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Nili dan teman-temannya sudah memasuki 9 lapis tanah kematian. Lu Piao terus memperhatikan sekitarnya. Dia melihat banyak orang memasuki area tersebut. Begitu dia melihat teman-temannya, mereka semua sudah tidak ada. Lu Piao kebingungan sendirian. Kenapa mereka semua tiba-tiba menghilang? Nili mengatakan agar mereka semua tidak jauh-jauh dari Nili, karena mereka semua bisa dengan mudah terpisah. Kabut ini bisa bertahan hingga seharian, dan hanya menghilang selama 1 jam. Kalau mereka terpisah, mereka harus menunggu di pintu masuk, sampai kabutnya menghilang. Nili menegaskan kepada Lu Piao. Tiba-tiba mereka semua terpisah begitu saja. Nili bertanya kepada Duan Jian. Tiba-tiba Duan Jian juga menghilang dari pandangan Nili. Nili pun memegang tangan Xion, agar mereka berdua tidak terpisah. Ning-Er berteriak kepada Nili. Nili pun mengulurkan tangannya agar bisa diraih oleh Ning-Er. Tiba-tiba Ning-Er juga menghilang. Pada akhirnya Xion dan Nili terpisah dengan teman-temannya. Xion panik dan menanyakan yang lainnya kepada Nili. Nili menenangkan pikiran. Dia berkata kepada Xion agar tenang. Kemudian menyuruh Xion menggunakan susunan jiwa untuk merasakan keberadaan mereka. Mereka tidak terlalu jauh. Akhirnya Xion pun bisa merasakannya. Melihat mereka hanya berdua, membuat muka Xion memerah. Nili pun terus memegang tangannya Xion dan mengajaknya keluar dari kabut tersebut. Beberapa saat kemudian, kabutnya mulai menghilang. Nili melihat cahaya merah yang mengeluarkan energi yang sangat murni. Kemungkinan itu adalah tanda kemunculan sebuah pusaka baru. Semua orang menuju ke sana. Nili juga bergegas ke sana. Terlihat banyak pilar cahaya yang keluar. Orang-orang sudah berkumpul di dekat pilar tersebut. Mereka tidak menyangka kalau lapisan pertama memiliki pusaka yang tersembunyi di tempat ini. Dilihat dari kemurnian energi yang dipancarkan, pasti itu pusaka yang kuat. Tapi tidak ada yang berani masuk, karena ini masih merupakan dari 9 lapis tanah kematian. Tidak ada yang tahu makhluk apa yang ada di dalam sumber air cahaya tersebut. Jadi tidak ada yang ingin mencobanya. Seseorang meminta bawahannya masuk ke kolam tersebut dan membawakannya benda pusaka itu. Bawahannya itu berkata kalau dia mengingat sesuatu. Beberapa tahun lalu, sempat muncul cahaya yang berasal dari tempat ini juga. Konon katanya, pusaka di dalam danau itu berasal dari cahaya itu. Kemudian, beberapa ahli peringkat demigod datang untuk mengusutnya. Namun, saat mereka tiba di sini, cahaya merah itu menghilang. Mereka tidak menemukan apa-apa. Tuannya itu pun menyuruh bawahannya masuk. Dia melemparkan bawahannya ke dalam kolam tersebut. Akhirnya, bawahan itu tercebur ke dalam kolam. Orang-orang di sana terus memperhatikan apa yang akan terjadi setelah dia masuk ke dalam kolam. Akan tetapi, tidak ada yang terjadi. Bawahan itu menyelam ke dalam kolam tersebut. Semua orang masih menunggunya kembali ke permukaan. Beberapa saat, muncul gelembung udara dari dalam kolam. Orang-orang sangat fokus memperhatikannya. Mereka bertanya, apa yang terjadi? Gelembung itu pun menghilang. Orang-orang di sana terkejut. Mereka mulai menjauhi orang yang melemparkan bawahannya ke dalam kolam. Orang-orang itu bertanya, siapa orang tersebut? Barusan dia melemparkan ahli peringkat emas hitam ke dalam kolam. Seseorang menjawab, kalau dia adalah Changming, dari keluarga bulu jiwa. Dia adalah jenius nomor 1 di alam Nether. Orang-orang masih bergosip, terlihat Nili dan yang lainnya sudah menunggu setengah hari. Tapi belum ada lagi yang masuk ke dalam kolam. Xion mengatakan, kalau Changming itu menganggap enteng nyawa manusia. Bahkan anggota keluarga keramat saja tidak membunuh anggota keluarganya sendiri. Nili mengatakan, kalau Changming itu memiliki telinga panjang, jadi dia bukan manusia. Seseorang berkata kepada Changming, kalau mereka terus menunggu orang yang masuk ke dalam, mereka bakalan terus di sini, kemudian mengajak bersama-sama untuk masuk ke dalam kolam tersebut. Untuk pembagian hasilnya, mereka akan membicarakannya nanti. Orang itu bernama Mu Ye. Changming pun menyetujuinya. Mereka berdua mulai bersiap memasuki kolam tersebut. Changming melepaskan pakaiannya. Seseorang terkejut kalau Changming ini memakai sirah keluarga bulu jiwa. Mu Ye juga ikut melompat ke dalam kolam tersebut. Nili bertanya kepada seekor monster kucing. Dia menanyakan, siapa orang yang melompat ke dalam kolam tersebut. Tapi Nili malah dicuekin sama monster kucing itu. Nili pergi. Xion kebingungan. Nili pun bergabung dengan roh iblis pandanya. Kemudian bertanya kembali kepada monster kucing itu. Monster kucing itu akhirnya menjawab, kalau orang itu adalah Mu Ye, dari keluarga pemurnian jiwa. Dia juga merupakan orang jenius. Dia selalu berlatih menyendiri, jarang keluar dari kediaman keluarganya. Tidak ada yang tahu tingkat kultivasinya. Tiba-tiba ada yang mau masuk ke kolam itu.
Lebih dari satu orang mencoba masuk ke dalam kolam. Mereka berdebat tentang kepemilikan pusaka yang belum pasti mereka dapatkan. Orang-orang yang melihat berkata kalau mereka sangat berani, padahal mereka belum tahu monster apa yang ada di dalamnya. Air itu pun sangat hening. Tiba-tiba muncul sesuatu dari air tersebut. Air itu menjadi bergejolak, dan orang-orang di sana menjadi panik. Tiba-tiba muncul ledakan dari kolam tersebut. Melihat itu, orang-orang sangat terkejut. Tiba-tiba muncul monster yang sangat besar dari dalam kolam tersebut. Itu adalah naga zombie Jiao. Orang-orang bergegas lari menjauh. Lily masih diam dan melihat monster itu. Lily menjelaskan ke Xion, menurut ingatannya, kalau monster itu mirip dengan naga zombie Jiao. Ia merupakan hewan iblis tipe ular. Monster itu hidup di antara mayat-mayat dan menggunakan miasma untuk berkembang. Naga zombie Jiao akan mengalami peningkatan besar dalam kekuatannya setiap 1000 tahun. Jika ia hidup selama 10.000 tahun, kekuatannya bisa setara dengan sosok dewa spiritual. Seharusnya mereka tidak perlu takut. Semakin lama monster itu hidup, ukurannya semakin kecil. Lily yakin kalau monster itu belum terlalu lama hidup. Akan tetapi, bola merah itu terlihat janggal. Sumber cahaya merah itu pasti berasal dari bola tersebut. Monster itu pun meraung. Bola cahaya merah itu menempel di dahi monster tersebut. Monster itu mulai mengamuk. Pusaka itu berada di dahi naga zombie Jiao. Orang-orang itu pun menyerangnya. Xion merasakan kalau energi tersebut sangat kuat sekali. Dia menanyakan, apakah bola merah itu tubuh dari monster tersebut? Lily juga tidak mengetahuinya. Xion berkata, ternyata ada juga yang Lily tidak ketahui. Lily menjawab, tentang danau ini saja, Lily tidak mengetahuinya. Tiba-tiba monster itu meraung dan mengeluarkan serangan dari mulutnya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.